Tentu teman-teman sudah tahu ya ini limbah apa. Nah, pada video kali ini kita akan sharing ke teman-teman bagaimana cara memanfaatkan limbah tersebut menjadi pupuk yang kaya akan manfaat untuk tanaman di kebun dan tentu akan membuat tanaman teman-teman menjadi bahagia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Fosfor merupakan salah satu unsur penting yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Beberapa fungsi fosfor antara lain membantu proses fotosintesis, bantu pembentukan bunga, kemudian pembentukan buah, dan juga mempercepat proses pematangan buah. Dan dalam proses pertumbuhan tanaman, fosfor ini sangat berperan dalam pertumbuhan akar, kemudian juga mempercepat dan memperkuat tanaman muda menjadi tanaman dewasa. Di video kami sebelumnya, kami sudah pernah sharing bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari bonggol pisang, di mana bonggol pisang ini merupakan salah satu bahan yang kaya akan fosfor. Nah, tetapi untuk teman-teman yang berkebun skala rumah tangga di perkotaan seperti kami di sini, tentu sangat susah ya untuk mencari bonggol pisang. Mungkin kita harus membeli dulu ke pasar, itu pun kalau ada penjualnya di pasar. Kalau tidak, ya kita kan tidak memungkinkan untuk meminta bonggol pisang ke tetangga atau ke hutan yang ada di dekat. Jadi, untuk teman-teman yang kesulitan mencari bonggol pisang, sekarang kita akan buatkan suatu tutorial yang bisa teman-teman gunakan sebagai sumber fosfor untuk tanaman di kebun. Limbah rumah tangga yang akan kita manfaatkan kali ini adalah sisa tulang ayam. Tentu untuk teman-teman yang mengkonsumsi ayam, tidak terpikir ya bahwa tulang ayam pun itu bisa kita manfaatkan kembali sebagai pupuk organik yang kaya akan manfaat, khususnya fosfor. Sebagai informasi, tulang ayam ini mengandung unsur fosfor dan juga kalsium. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, untuk menggunakan tulang ayam sebagai pupuk yang kaya akan fosfor, teman-teman harus memproses limbah tulang ayam ini dengan teknik yang sesuai. Jadi, teman-teman tidak menaburkan secara langsung tulang ayam ke media tanam teman-teman. Apalagi misalnya teman-teman berkebun skala rumah tangga, di mana teman-teman hanya menggunakan polybag dengan ukuran tertentu sebagai tempat menanam tanaman di kebun. Ada berbagai macam cara untuk memanfaatkan tulang ayam sebagai pupuk fosfor, dan kali ini kita akan mencontohkan cara yang paling sederhana. Tentu teman-teman harus menyiapkan tulang ayam terlebih dulu. Nah, limbah kulit ayam yang teman-teman dapatkan dari sisa makan teman-teman itu bisa dibersihkan terlebih dulu. Kemudian jika dirasa jumlahnya masih kurang untuk dibuat pupuk, teman-teman bisa menyimpan tulang ayam tersebut di freezer terlebih dulu. Kemudian teman-teman kumpulkan lagi hingga jumlahnya memungkinkan untuk dibuat menjadi pupuk. Teman-teman juga harus menyiapkan arang dan juga pot bata serta alat tumbuk. Sekarang di sini kita akan melakukan proses pembakaran tulang ayam. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita memerlukan arang dan juga pot bata. Nah, untuk pot bata yang kita gunakan, itu kami menggunakan pot anggrek dari tanah liat seperti ini. Nah, kemudian untuk menghidupkan arang, caranya sangat sederhana ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya memerlukan satu lembar tisu, kemudian tisunya teman-teman basahi secara keseluruhan dengan menggunakan minyak. Pastikan agar keseluruhan tisu tersebut sudah terbasahi oleh minyak. Selanjutnya, teman-teman tinggal menghidupkan api dan letakkan tisu ini di antara arang. Syarat untuk terbentuknya proses pembakaran itu adalah adanya oksigen, kemudian adanya bahan yang mengandung karbon, dan juga adanya api. Jadi, untuk membantu proses pembakaran, maka sebaiknya kita berikan sedikit bantuan oksigen. Nah, kami di sini menggunakan cara seperti ini. Jadi, kita kipas-kipaskan untuk memberikan bantuan oksigen, sehingga proses pembakarannya menjadi lebih cepat. Nah, kami yakin sekali teman-teman lebih tahu hal ini ya. Jadi, teman-teman lakukanlah berbagai cara untuk menghidupkan api, karena kita di sini bukan untuk memberikan tutorial bagaimana cara menghidupkan api.
Jika dirasa api sudah menyala bagus, teman-teman tinggal memasukkan limbah tulang ayam yang sudah teman-teman kumpulkan ke dalam sini untuk dibakar. Proses pembakaran ini dilakukan hingga tulang ayam menjadi hitam atau sudah terbakar. Jadi pada intinya kita hanya mempermudah untuk nantinya tulang ayam ini mudah untuk dihancurkan. Teman-teman juga boleh menggunakan tulang ikan, bahkan teman-teman juga bisa menambahkan cangkang telur pada proses pembakaran ini. Jadi pupuk yang teman-teman buat itu kaya akan kalsium, kemudian kaya juga dengan unsur fosfor. Setelah keseluruhan bahan terbakar, sekarang kita hanya perlu menghancurkan tulang ayam, tulang ikan, dan juga cangkang telur yang kita peroleh dari proses pembakaran ini. Nah, teman-teman bisa menumbuk dengan menggunakan alat apapun yang teman-teman punya. Dan kami di sini, kami hanya menggunakan palu yang tujuannya hanya untuk menghancurkan bahan yang sudah kita bakar tadi. Setelah kita haluskan, kita bisa gunakan pupuk ini secara langsung dengan cara menaburkannya ke media tanam dengan cara seperti ini. Nah, maka tulang ayam ini tidak akan mengundang hama lain untuk datang ke tanaman. Jadi, limbah tulang ayam yang sudah kita olah menjadi pupuk organik seperti ini tentu akan sangat aman untuk digunakan. Mungkin ada yang penasaran dan ingin bertanya, apakah boleh menggunakan tulang sapi atau tulang kambing ataupun tulang hewan-hewan lainnya yang berukuran besar untuk digunakan sebagai pupuk dengan menggunakan cara seperti ini? Saran kami, gunakanlah tulang-tulang hewan yang sekiranya teman-teman bisa olah dan sekiranya memungkinkan untuk diolah. Namun, jika teman-teman ingin mencoba menggunakan tulang-tulang hewan yang lain yang berukuran besar, tentu hal ini boleh-boleh saja untuk dilakukan ya. Karena pengalaman setiap orang tentu akan berbeda-beda. Jadi saran yang kami berikan itu tidak akan membatasi kreativitas teman-teman, melainkan hanya sebagai referensi untuk memperkaya pengetahuan kita tentang berkebun secara organik. Jadi nanti teman-teman yang sudah mencoba dengan menggunakan tulang hewan yang lainnya yang berukuran besar, teman-teman bisa bantu kami juga ya untuk menuliskan pengalamannya di kolom komentar. Dan untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman, tentunya kita tidak bisa hanya bergantung pada satu bahan saja. Ada baiknya kita mengkombinasikan berbagai macam bahan untuk menjaga kualitas media tanam dan juga membantu proses pertumbuhan tanaman. Nah, kami juga sudah sering sharing bagaimana cara membuat pupuk organik dan pupuk yang linknya muncul di pojok kanan atas. Teman-teman wajib banget tonton hingga selesai dan modal untuk membuatnya itu hanya 3.000. Jadi teman-teman wajib banget coba di rumah. Selain menggunakan tulang ayam, teman-teman juga bisa menggunakan kulit nanas sebagai sumber fosfor, namun pengolahannya tentu berbeda. Nah, di video sebelumnya kami sudah pernah sharing bagaimana cara mengolah kulit nanas menjadi sumber fosfor. Nanti teman-teman bisa cek di sini. Dan kita juga sudah ulas bagaimana cara memanfaatkan bahan-bahan di sekitar untuk digunakan sebagai sumber nitrogen dan juga kalium. Yang sebenarnya bahan-bahannya itu mungkin ada di sekitar kita, tetapi kita tidak pernah memperhatikannya. Jadi itu dia tadi bagaimana cara kita mengolah limbah untuk digunakan sebagai sumber fosfor untuk tanaman di kebun. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.